Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mengapa kita masih harus selalu belajar bahasa Indonesia? Bahkan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, kita masih terus harus belajar bahasa Indonesia. Karena bahasa pada hakikatnya adalah penghubung interaksi manusia. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan seluruh rakyat Indonesia. Bisa dibayangkan seandainya Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, budaya, bahkan bahasa tidak disatukan dalam satu bahasa persatuan, entah bagaimana Indonesia ini bisa berkomunikasi dengan baik dalam situasi yang formal maupun non-formal. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia, yang itu berarti kita sudah turut serta mempertahankan negara kita tercinta ini. Cinta tanah air itu juga bermakna cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah sudah memerintahkan kepada hambanya untuk mencintai tanah airnya. Anak-anakku siswaman, kalian masih akan terus belajar bahasa Indonesia. Setiap tahun akan ada materi bahasa Indonesia. Itu karena kita belajar bahasa Indonesia tidak hanya belajar bahasa sehari-hari. Kalau belajar bahasa sehari-hari, ibu yakin kalian sudah bisa bicara atau memaknai setiap apa yang kalian dengar dari bahasa Indonesia dalam konteks non-formal. Namun, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita juga akan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Contohnya, kita akan belajar menulis teks pidato resmi, menulis berita atau artikel media massa, menulis hasil wawancara, menulis isi surat resmi, menulis proposal, dan lain-lain. Itu semua sangat diperlukan kemampuan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena orang yang bisa berbahasa Indonesia sehari-hari belum tentu dia mampu menulis teks pidato resmi, belum tentu dia bisa menulis sebuah artikel atau esai yang berkualitas. Dalam konteks lisan, kita akan belajar memberi sambutan, berceramah, berpidato, berdiskusi, seminar, wawancara, debat, dan lain-lain. Itu semua membutuhkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Suatu saat, siapa tahu pekerjaan membawa kalian harus berada di tempat yang mau tidak mau kalian harus bisa berbicara dan menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan hanya berbicara bahasa Indonesia sehari-hari seperti yang sekarang ini biasa kalian lakukan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia lah kalian akan berlatih baik lisan maupun tulisan, mengenal dan mempelajari bahasa Indonesia sesuai WEBI. Itulah anak-anakku sekalian, mengapa bahasa Indonesia akan terus kita pelajari sampai kapanpun. Karena itu juga salah satu bentuk cinta kita kepada negara Indonesia ini. Dan itu berarti kita sudah menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagaimana yang sudah diikrarkan para pemuda pendahulu kita yang biasa kita kenal dengan ikrar Sumpah Pemuda. Baiklah, terima kasih anak-anakku. Sekali lagi Ibu tekankan, belajar bahasa Indonesia itu sangat penting. Selain demi menjunjung tinggi bahasa persatuan, juga untuk berkomunikasi yang baik dan benar secara tulis maupun lisan. Di akhir
slide ini Ibu tampilkan sebuah kata mutiara dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Artinya, anak-anakku sekalian, jangan pernah berputus asa. Jangan mengeluh karena capek belajar. Karena barang siapa yang tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka suatu saat kalian akan menanggung bahayanya kebodohan. Semoga itu menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.